mestinya dimatiin. Masih mantul nggak suaranya? Ini nggak bisa kebaca ya kalau backgroundnya putih yang bawah. Digelapin aja nggak apa-apa. Oh, ini ada warga baru. Kak Fitri siapanya Mama Rita? Nggak tahu siapanya. Suruh tes DNA deh dia siapanya. Ya kan, kalau ngaku-ngaku anak gitu ya Mia sekarang ya. Kok anak nggak pernah kelihatan ya batang hidungnya? Mami dulu tuh pisah gara-gara apa sih, Mi? Mami itu pisah itu dulu ya. Dia itu kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Mami itu dari dia baru umur 3 bulan itu udah diselingkuhin, udah sering diselingkuhin ya. Dari dia baru lahir, Jadi waktu dari anak pertama nggak selingkuh nggak? nggak lihat, nggak tahu, Mami masih bodoh. Oh. Nah, setelah Mami melahirkan si Fitri usia 3 bulan ya, dia selingkuh sampai Mami itu melabrak orang ya. Itu posisinya ada di Waigalih. Apa Waigali itu di mana sih? Waigalih itu perkebunan di Lampung. Dia tuh nggak tahu, dia tuh nggak tahu apa-apa. Dia tuh masih bayi, masih kecil, dan kita terpisah. Bukan ini, kita terpisah itu karena saya itu nggak kuat diselingkuhin terus sama bapaknya. Hmm, Nah, akhirnya saya pulanglah ke orang tua ya, nunggu dulu sebentar surat-surat cerai selesai. ini kenapa sih mata Mami hitam? Nah, terus Jadi kita terpisah tuh bukan dibuang, bukan saya buang anak. Terpisah itu karena perceraian coba Mami sama duduknya yang benar bapaknya. deh, duduknya. Nah, gitu biar enak. Hmm. Jadi Mami itu terpisah Jadi karena kalau dia nggak tahu apa-apa itu memang dia nggak tahu apa-apa. jadi Nah, dia kata siapa gitu ya? iya. Nah sekarang dia tuh dapat omongan dari siapa, Oh, oh. dapat pemberitahuan dari siapa. Mm-mm. Kalau saya itu pergi karena kalau saya itu meninggalkan dia itu sebetulnya sih nggak mau ditinggalin, karena dianya juga dibawa sama kakak-kakaknya. Waktu Mami pergi Iya, itu. waktu mami pergi, aduh siapa yang kuat sih? Siapa yang kuat udah berkali-kali selingkuhi, terakhir di rumah ada perempuan di dalam kamar. Nah, itulah klimaksnya tuh di situ. Nggak kuat lagi saya udah. Ya guys, jadi perpisahan itu karena perselingkuhan. Jadi bukan Mami yang pergi ninggalin laki-laki, tapi Mami yang diselingkuhin. Jadi Mami ini korban KDRT di zamannya yang tidak apa ya namanya ya? Tidak di yang tidak bukan tidak terekspos gitu loh. Karena memang nggak diekspos juga, ya kan? Gitu loh. Baru terekspos sekarang ketika anaknya menua dengan durhaka, kan gitu kan? Hah? Menua dengan kesalahan karena iya dapat informasi yang salah. Makanya dari zaman dahulu itu berapa puluh tahun yang lalu dia kok kayak benci banget sama ibunya gitu loh. Jadi kata siapa itu tuh kata siapa gitu loh. Kata siapa? Kata siapa ibunya ngebuang dia? Kata siapa ibunya? Ya kan gregetan gue. Kata siapa? Kata siapa ibunya ngebuang dia gitu. Hah? Gregetan aku. Ya kan? Ini Padang Koto ya.
kamu smart sedikit. Kalau kamu difitnah, kamu juga pasti akan sibuk klarifikasi, ya kan? Apalagi yang difitnah itu adalah ibu kandung saya, atau kamu keluar dari lubang batu, anak durhaka, ya kan? Ini Padang Koto, ya kamu. Ini nama akun kamu ya, Padang Koto ya. Di mana-mana juga orang pasti akan berkoar kalau udah keterlaluan, ya kan? Karena nggak terima difitnah mami itu gitu loh. Jadi diklarifikasi Allah itu memberikan kita mulut itu untuk bicara yang baik, yang benar. Dan setiap manusia itu punya hak untuk membela dirinya gitu loh. Jadi mami pisah sama Fitri itu karena Diselingkuhin. Karena diselingkuhin. Berulang kali diselingkuhin. klimaksnya ada perempuan di dalam kamar. Gitu Mami guys. pulang dari Palembang pagi-pagi. Jadi beda versi, jangan seolah-olah digiring-giring, seolah-olah mami ini dulu membuang anak, ya kan? Terus tiba-tiba sekarang anaknya udah kaya dicari-cari. Enggak gitu ceritanya. Enggak begitu ceritanya ya. Ceritanya mami ini terpisah karena bapaknya tuh dulu selingkuh. Mami diselingkuhin. Pulanglah mami ke orang tua di Palembang. Nah, Orang tua mami ada di Palembang. Begitu. ya, jadi mami dulu terpisah karena Diselingkuhin. diselingkuhin. Iya, diselingkuhin. Berulang kali itu, bukan kali itu aja. Jadi kata siapa? Dulu tuh waktu mami ribut-ribut sampai mami pulang ke rumah mbah, sampai mami pulang ke rumah kakek, itu dulu waktu ribut-ribut ke rumah Akas kan mami pulang. Ribut-ribut itu dia umur berapa? 3 tahun. Anak umur 3 tahun tahu apa? Anak umur 3 Karena tahun. dia udah punya adik. Ada adiknya. Ada adiknya yang kebawa itu karena masih nyusu. Nah, ya guys, jadi begitu ceritanya. Dicari dan kemarin-kemarin juga biasa-biasa aja. Dicari sampai mami ketemu waktu bapaknya meninggal, mami dapat kabar dari siapa? Mami lupa. Dari feeling mami aja. Oh, perasaan. Iya. Terus mami berangkatlah nyari ke Sukabumi. Iya, nyarilah mami ke Sukabumi, ke rumah si Meti namanya. Oh, si perempuan yang dulu selingkuhin itu mami cerai gara-gara dia kan? Iya. Gara-gara dia bukan dulu? Iya. Cerainya? Iya. Oh. Yang jadi, kok Meti? Siapa namanya? Jangan sebut nama. Nggak apa-apa, sebut aja namanya. Namanya Tati kan? Iya. Perempuannya. Nggak apa-apa, sebut aja biar jelas kalau memang ada manusianya. Gitu loh. Dia aja fitnah bisa nyebut nama. Masa mami bener cerita jujur nggak berani sebut nama? Nggak apa-apa, kita kan cerita jujur bukan fitnah. Dia aja fitnah bisa berani nyebut-nyebut nama. Mami saya tuh tidak menginginkan saya. Katanya nggak ngajak ya. Apa katanya? Nggak mau ngambil. Mami dulu mau ngambil nggak? Berkali-kali. Kalau almarhum masih ada, selalu nyari ke situ. Nyari ke Gang PU, nyari ke komplek PNP, berkali-kali mami nyari. Nggak pernah ketemu. Sampai ke Sukabumi nyari. Oh, hidupin dong lampu ini boleh dimatiin. Terus? Akhirnya mami nanya sama kakak, ibunya, anak-anak, kakaknya. Lampu yang ini nih. Terus? Yang sana nggak apa-apa? Oh. Terus? Nanya, di mana anak-anak? Dia nggak tahu. Coba aja katanya kamu cari di Sukabumi. Nanya sama uaknya anak-anak. Nah, udah nanya kan, coba aja cari di Sukabumi. Saya pergilah ke Sukabumi. Ditanya, iya ada, tapi di sana katanya di apa sih nama tempatnya itu. Nah, terus nyuruh orang dipanggil lah. Ada, dapet. Datang. Karena waktu itu kan dia juga masih SMP kalau nggak salah, dengar meninggal itu dari siapa lupa sih yang ngasih tahu. Oh, sakitnya dengar, meninggalnya nggak tahu. Mami pelan-pelan aja ngomongnya, ceritanya pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting kan mami bicaranya. Tahu dia sakitnya aja. Yang penting bicaranya fakta ya.
dengar beritanya bapaknya itu sakitnya aja. Nah, setelah waktu meninggalnya, saya nggak tahu. Cuman ini mah perasaan aja, perasaan feelingnya si Henny. Kok dia tuh ngamuk, nangis, terus ada apa, gitu. Oh, mungkin pengen ketemu bapaknya kali. Ya, feeling mami begitu, mami bawalah ke Sukabumi. Sampai di, Bangun dong, Rian. sampai di sana dikasih tahu kalau bapaknya udah meninggal. Gitu, di rumah sakit umum. Kita mah nggak tahu, udah meninggal. Nah, jadi bukannya terpisah dibuang atau ditinggalkan, Tidak diinginkan. tidak diinginkan. Terus waktu bapaknya meninggal pas ketemu mami ajak nggak? Ajak, waktu itu dia masih sekolah tanggung, masih SMP kan, tanggung. Nanti aja kalau udah lulus. Katanya jawabannya. Iya. Mami terima. Ya udah, nanti kalau udah lulus juga. Nah, Tadi SMA. siapa? Denny. Bukan. Iya kan Deni mah ikut mami. Ininya apa? Nanti kalau udah SMA baru ikut mami gitu Kalau udah katanya. lulus, Hmm. SMP kan waktu Mm-mm. itu. Ya sudah. Nah, nyari lagi, ketemu lagi waktu si Henny mau kawin. Tuh. Sekarang begini narasinya begini. Keberadaan saya waktu itu tidak seperti orang yang ekonominya itu terbatas. Saya tuh bukan orang kaya, bukan orang yang kelebihan uang. Jadi segala sesuatunya itu diperhitungkan. Cukup gak nih ongkos buat pergi, cukup gak nih ongkos buat bolak-balik. Gitu. Zaman dahulu tuh ya. Iya, karena kan kesana kesini kan kita naik kendaraan umum. Jauhnya itu dari ke tempatnya si Fitri itu berkilo-kilo lewat perkebunan naik ojek. Naik mobil elep kan mami waktu itu sama siapa aja coba? Waktu itu waktu papanya meninggal, waktu papinya dia meninggal, mami ke sana tuh sama siapa aja coba sebutin. Sama Tuti, sama Henny, Orang nggak tahu Tuti. sama Puji, sama Henny, Ah, sama papinya, oke. sama suami saya. Nah, jadi guys, waktu ke sana pertama kali tuh aku udah ikut ya, aku udah jadi saksi tuh. Ya kan? Jadi kalau dibilang kalau dibilang mami itu buang anak, mami itu buang anak, mami itu buang anak, itu bohong. Terus dulu waktu saya kecil anaknya susah apa segala macem, waktu dia kecil mami buang, sekarang udah kaya dicariin, nggak gitu juga ceritanya ya. Jadi nggak seperti itu. Nih denger sendiri nih ya, nggak kayak gitu. Nggak kayak begitu. Gitu. Nah sekarang kalau dia bilang dia dibuang tuh dia dapat berita dari siapa? Sedangkan dia itu kan masih kecil, nggak tahu siapa lah yang istilahnya meracuni itu siapa gitu. Yang meracuni dan akhirnya si anak yang diracuni menyebar fitnah itu ke sosial media gitu loh. Dan dia itu nih tumbuh dewasa dan menua dengan rasa dendam. Itu siapa yang ngeracunin gitu loh. Iya. Nah, harusnya setelah anak itu dewasa, tumbuh, dia mulai memakai logika-logikanya. Akal sehat. Kenapa akal sehatnya? Kenapa ibu saya pergi ya? Cari tahu, ngobrol sama emaknya. Jangan kau fitnah emakmu. Kalau masih katanya, ibarat orang buta ditanya, bulan itu bulat apa kotak? Katanya bulat. Ya kan? Ibarat orang buta tuh ditanya. Jadi kalau kalian nanya ke si Fitri itu ibarat orang buta ditanya. Nah sekarang kalau Dan kalau kalian mendengarkan si Fitri itu orang buta lagi cerita. Gitu loh. nah sekarang kalau sampai sekarang kan dibuang, tidak diinginkan segala macam. Kalian semua yang ikut ngomong begitu, hati-hati loh, dosa jariah. Nah bener. Membantu Pusing. Nih bener ya. membantu Kebayang kalau jadi mami pusing. Apalagi habis pisah belum cari nafkah. Terus belum urus anak. Itulah seorang ibu. Betul. Jadi ya guys, buat perempuan-perempuan di sana ya yang ikut
Jadi bala-balanya dia seketika dengan azas rasa kasihan, coba berlogika gitu loh. Berlogika. Lah ini mami diselingkuhin, bawa anaknya tuh dinafkahin gak sih yang mami Enggak, bawa? enggak. Saya paling tidak suka bersumpah, ya. Karena saya bukan orang yang suka sumpah, apalagi namanya sumpah palsu. Saya takut saya sumpah-sumpah. Tapi kali ini saya bersumpah, ya, wallahi, sepeser bolong pun dia tidak pernah menafkahi anak yang saya bawa. Itu aja. Jadi dia tidak pernah menafkahi anak yang dia bawa dan mami juga tidak bisa ketemu dengan anak-anaknya yang lain. Tiba-tiba ada anak yang dia bawa, bilangnya mami buang dia. Benci. Benci dengan hal yang tidak diperbuat ibu kandungnya. Itu kan aneh. Aneh nggak? Kalau dia mau beralasan, mami dibuang karena dia ngebuang. Seolah-olah benih yang ditabur akan dituai sama mami. Kan gitu seolah-olah. Nggak gitu ceritanya, nggak gitu. Ya guys. Jadi gitu guys. Coba deh, kalian tuh belajar berpikir jernih. Pakai rasio, jangan pakai perasaan, pakai akal sehat. Begitu. Memang banyak orang buang anak banyak, ya. Dibuang bayi, dibuang banyak. Tapi tidak dengan saya. Karena keluarga saya, keturunan dari bapak ibu saya, itu nggak ada begitu. Beliau-beliau itu semuanya orang yang beragama, orang yang tahu hukum. Jangankan membuang anak, menggugurkan kandungan aja nggak boleh, diharamkan. Jadi kalian yang mendengar cerita yang seperti itu, jangan kalian ikut jadi dosa jariah, terbawa dosa jariah. Dosa sendiri aja nggak kurang-kurang, jangan terbawa dosa. Ikut, oh iya begini, karena dengar begini, itu semuanya bohong, ya. Dan dia itu masih bayi, tidak tahu apa-apa. Balita. Batita kan 3 tahun. Iya, Batita. Tapi saya diselingkuhinya itu sejak dia umur 3 bulan baru lahir. Mungkin dari semenjak dia masih di dalam perut juga, di dalam kandungan itu udah selingkuh ya. Saya berani bersumpah ya, berkali-kali saya diselingkuhin. Tapi karena saya mikir anak yang udah ada, saya tetap bertahan demi anak-anak. Tapi saya hanya manusia biasa. Nggak kuat juga mami Dengan ya. segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya. Oh mungkin kala itu saya berpikir, oh mungkin ya saya ini bukan orang yang tepat untuk dia. Nah, jadi berpisahlah kami. Itu pun berpisahnya juga tidak dengan berantem. Kita berpisah baik-baik. Berpisah baik-baik. Cuman pas mami pergi, kemana anak 2 itu? Anak 2 itu dibawa sama kakak tirinya. Nih, Nah, minum. Mami minum. Jadi malum ya. Kalau nenek-nenek ini ya, udah terlalu sakit, udah terlalu luka hatinya ya, malu dan segala macam ya, itu bercampur aduk ya. Sebetulnya suasana seperti ini saya tidak inginkan. Tidak saya inginkan dan tidak saya harapkan ya. Dulu juga mungkin kalau udah ada sosmed yang seperti dia bilang, udah masuk di sosmed. Nah sekarang baru terbuka. Memang Jadi mami itu sekarang posisinya kan dia tuh bilang nih sama teman sekolahnya di Lampung. Katanya aku ini menghasut mami biar mami itu bertengkar sama dia. Aku mau tanya sama mami, sejauh ini setiap mami ada permasalahan sama dia yang selalu melerai Hah?
menengahi itu siapa? Coba Mami kasih tahu sama orang. Iya. Ya. Dia pernah bilang begini, coba siapa yang tahu? Siapa yang ada? Saya kan nggak pernah bentak-bentak ibu saya dan saya nggak pernah jadi memaki. Tapi dia tidak memaki sama orang dan tidak memaki di sosmed, tapi dia memaki sama saudara-saudara tirinya. Dia menjelek-jelekan saya sama saudara-saudara tirinya, sama adik kandungnya, sama ini Puji yang sekarang lagi bela saya. Dia selalu bilang gitu. Cuman kalau yang satu, yang si Henny adik kandungnya itu suka bilang sama saya, cuman nggak detail. Saudara tirinya taunya Mami dikasih bulanan berapa katanya? Iya, saudara tirinya pernah nanya, mereka tuh kan manggil saya Mbak karena saya itu masih muda, nggak jauh beda seumur sama mereka. Waktu nikahnya masih muda. Nikahnya Sekarang masih Mami udah nggak muda. Nggak muda. Ditanya bisa kasih bulanannya itu berapa? 3 juta. Oh, 3 juta, katanya 25 juta sebulan. Astagfirullahaladzim. Amin. Mudah-mudahan dia sampai 25 juta. Tapi sebetulnya hanya 3 juta. Ya, itu pun dia sendiri yang janjikan. Nah, sekarang dia bilang adanya cuma minta uang, minta uang, minta uang. Ya kan? Minta uang. Nah, Pelan-pelan Mami ngomongnya, nanti Mami ini. kalau umpamanya kadang kan suka telat. Sedangkan obat sudah habis. Ya kan? Obat sudah habis, saya tanya. Saya udah dapat bulanan belum? Saya nggak minta-minta uang. Nggak minta uang. Kecuali kalau saya memang mendesak, sakit, boleh nggak? Tapi ada kata-kata, boleh nggak? Boleh nggak Mami berobat gini? Kalau dia bilang, nantilah lagi nggak punya uang, udah saya diam. Kalau kata dia boleh, ya jalan. Jadi bukan saya menghubungi dia hanya minta uang. Karena Mami nanyain kabar tuh dijawab nggak? siapa yang kabar? Mami nanyain kabar dijawab Kalau nggak? saya nanya lagi di mana, lagi ngapain, apa kabar, jawabnya apa? Drama. Begitu. Kalau nggak bilang drama, drama gitu. Kalau nggak dijawab. Padahal dia baca, nggak dijawab. Ya sudah, itu sabar. Berpuluh tahun tuh begitu. Sampai pada akhirnya nomor saya diblokir supaya tidak bisa menghubungi dia. Nah sekarang gimana saya mau menghubungi dia? Orang nomor saya diblokir. Jadi kalau saya ada apa-apa bilangnya kemana? Ke stafnya, kalau nggak ke adiknya. Sampai adiknya bilang gini, Ke saya. enggak, Henny. Oh, waktu Mami udah di si Henny. Ya, enggak ke si Henny. Udahlah Mami, katanya jangan nanya-nanya si Teteh katanya. Udahlah katanya. Henny juga nggak enak kedengerin dia ngomong, kata maki-maki Mami, marah-marah Mami, nah, gitu. Itu si adik kandung. Iya, si adik kandung. Jadi saya baru begini, oh, jadi dia tuh masih tuh nggak ikhlas gitu kan ya. Pantesan saya kok sakit nggak sembuh-sembuh gitu loh. Gula saya nggak turun-turun. Dulu kita kan pernah Mami pernah marah sama aku pas aku bilang, Mi udahlah tutup aja rekeningnya gitu kan. Mami pikir aku kenapa? Dikirain kamu jahat sama Mami gitu. Disuruh tutup rekening gitu kan. Saya nggak mau tutup rekening, karena kalau tutup rekening saya mau beli obat dari mana, sedangkan kan dia ini kan lagi dalam perjalanan, lagi usaha gitu kan. Mami pikir kok aku jahat gitu, Mami biar nggak boleh dapat uang gitu ya. Iya, dipikirnya begitu gitu kan. Padahal niatnya aku apa? Ternyata ya supaya jangan nerima uang dari dia, daripada nerima uang yang nggak ikhlas gitu kan. Nah, jadi Penyakit, guys. penyakit. Gitu, kalau nggak ikhlas. Sekarang Mami sakit-sakit nggak? Enggak. Sehat gak? Setahun ini Mami sehat gak? Sehat Mami. Mami naik turun berapa lantai ini? Ini di sini ada 3 lantai, naik turun 3 lantai, Mami bisa naik turun. Ya tapi nggak secepat anak-anak muda lah. Gitu. Tapi bisa kan? Tapi bisa. Nggak naik kursi roda lagi kan kayak dulu? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak naik kursi roda lagi. Itu karena uangnya halal.
Nih uang halal dari mana? Nih uang halal tuh dari sini tuh, lihat tuh. Nih jualan nih, ini namanya uang halal. Gitu loh. Ya. Uang halal. Jadi tidak ada mami dalam masalah. Jadi posisinya aku ini rame begini karena mami difitnah, bukan karena buat dagang. Buat dagang mah rame nggak rame sama dia, dagang mah jalan terus guys. Ya, kita sudah dagang 8 tahun hampir 9 tahun sebelum ada masalah. Ya, fine-fine aja. Jalan-jalan aja. Anak aku 4, ibu 1 hidup. Ya, dari hasil jualan. Ya kan, nggak ngemis-ngemis sama orang. Dari hasil dagang, walaupun tidak kaya raya. Tapi insya Allah berkah. Gitu loh. Ya nggak, Mam? Ya, jangan sombong. Semua yang kamu miliki hanya titipan. Titipan semuanya yang kamu miliki. Aku semuanya titipan. Saya ya, Minum dong. saya Dek, Mak, Dek. yakin kamu tuh ngerti agama, ya. Karena dulu di kampung kan ngaji, ya. Jangan sampai nunjuk-nunjukin pantat ya, Mi. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Jangan. Sadar. Sadar ya. Sadar. Jangan menista-nista orang tua. Jangan menista-nista membenci segala macam, lah dihina, difitnah. Jangan sombong. Kalau kali ini kamu dikasih kemudahan, ya. Ingat, ajab itu tidak selalu susah. Ujian itu tidak selalu dikasih susah. Kamu dikasih senang, dikasih harta berlimpah, itu kamu ujian. Pandai-pandailah kamu membawa titipan itu. Semua titipan. Apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu punya, akan ditinggalkan. Mami sehat ya, jadi ingat Mami. Jangan. Kau hebat. Hebat Sabar, Mami. Kakak selalu. Amin, makasih ya. Sabar. Didoain ya Maminya ya. Jangan terpengaruh hasutan-hasutan setan yang di kiri kanan kamu itu. Nggak penting. Ya. Manusia-manusia yang berakhlak itu nggak usah. Iya, sedendam itu anak sama ibu yang melahirkan, sedangkan dia juga ibu. Masalahnya, Wak, yang dia dendamin itu cerita fitnah. Itulah jadi perkara. Hei, dari dulunya aku udah rame. Kok Mami dibilang begini? Kok Mami dibilang begitu? Cuman aku sama Mami disuruh diam. Aku diam. Masalahnya, Wak, dia dendam sama Mami. Itu Mami nggak ngapa-ngapain. Itu yang jadi perkara. Gitu loh, Wak. Andai kata Mami buang dia, aku bisa maklumi. Ya, mungkin aku yang nangis-nangis minta-minta tolong sama dia, maafkanlah Mami. Masalahnya Mami nggak buang dia, tapi dia dendam karena Mami buang dia. Dia mendendam atas apa yang tidak dilakukan ibu kandungnya. Lucu nggak? Coba logikanya. Ayo. Terus akhirnya dari masalah dia buang Mami, dari masalah dia bilang fitnah-fitnah Mami, terus melebar kemana-mana. Dia bongkar-bongkar lah, aku katanya penipu, Mami punya anak tiri begini. Mau ngapain? Kita fokus. Hei Fitri, kamu suruh adik kamu jemput Mami dari rumah saya. Tiba-tiba Mami ada di gudang beras. Begitu ketahuan publik, Mami kau fitnah. Mami dibilang buang kamu. Itu loh yang jadi masalah. Ngapain kemana-mana ngomongnya hanya untuk menggiring opini. Iya, karena begini. Iya, karena begitu. Mau apa? Mau apa begitu? Iya, dulu saya dibuang. Sekarang saya punya anak dicari-cari. Mau apa? Udah kaya dicari-cari. Mau apa ngomong begitu? Sekalipun ibu kamu kafir, kamu aja tidak berhak seperti itu. Kenapa ngomongnya keliling dunia, ngomongnya kemana-mana, ngomongnya melebar kemana-mana. Ini perkaranya kau buang ibumu, kau bilang ibunya mati, dibilang ibunya ular, kau tertawa.
Itu masalah. Kenapa jadi dibahas? Hei Fitri, dengar baik-baik. Andai kata saya pun menipu, andai kata saya pun ngapain, andai kata saya jual diri, nggak ada sangkut pautnya dengan kamu durhaka dengan ibumu. Itu loh jadi masalah. Andai kata segala fitnahan kamu benar, so what? Saya mau tanya, kenapa? Masalahnya apa kamu bisa durhaka sama ibumu? Nggak ada sangkut pautnya. Ya, nggak usah. Jadi masalah itu kita fokus. Ya, jangan melebar. Biasakan kalau kita ada masalah, fokus diskusi masalahnya. Bukan melebar kemana-mana dan mencari-cari kesalahan orang dan mencari-cari pembenaran diri.